Sip. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Satu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Matriswani, yang saya hormati teman-teman dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Asraskim, dan seluruh teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Polresta Tangerang akan mengadakan rilis berkaitan dengan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 pada pukul 13.30 dan baru dilaporkan kemarin tanggal 15 Maret 2021 sesudah LP nomor 211 3 Romawi 2021 di Polresta Tangerang. Kejadian bermula pada tanggal 28 Februari 2021. Tersangka ini mengantar saksi saudara Ayub. Tersangka bernama ASD, umur 27 tahun, mengantar di pekerjaan di Cikupa. Kemudian setelah itu anak ini adalah anak bibitnya ya, anak bibinya saksi atau saudara Ayub. Jadi tersangka ini adalah pacar dari bibitnya korban. Ya. Jadi sekali lagi, tersangka adalah pacar dari bibitnya korban. Dibawalah ke rumah tersangka. Kebetulan di rumah tersangka itu ada ponakannya yang seusia dengan korban. Pada pukul 13.30, karena tersangka kondisi tidur, kemudian anaknya korban ini menangis. Setelah korban menangis, terbangunlah tersangka. Ternyata korban ingin buang air besar. Setelah bangun besar, kondisinya masih kondisi menangis. Kemudian sempat dipinjamkanlah handphone tersangka ini kepada korban, dan serta-merta handphonenya dilempar. Kemudian emosi sesaat tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan juga ternyata tersangka ini sempat cekcok ya, dengan tadi bibi korban yang saudara saksi Ayub ya. Sehingga mungkin akumulasi ini adalah marah atau emosi. Motif tersangka merekam aksi pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek jera. Jadi kalau nanti nangis lagi atau melempar handphone lagi, dipertunjukkanlah handphone itu, kemudian diadakan pemukulan terhadap korban. Hasil pemeriksaan kurang lebih 5 kali ada video ya. Yang pertama 7 kali dipukul di bagian perut pada saat korban duduk menggunakan tangan kiri. Kemudian video yang kedua
korban saat berdiri dipukul 7 kali, dan ini sempat buang air besar ya, menggunakan tangan kiri. Kemudian video yang ketiga, kondisinya korban ini telentang atau tiduran, dipukul 4 kali di bagian perut dengan tangan kanannya. Kemudian video yang keempat, ini bagian dada, kondisi korban sedang telentang, dipukul 3 kali di dada sebelah kanan menggunakan sikut sebelah kanan. Kemudian video yang kelima, diinjak menggunakan tumit pada bagian perut bawah sebanyak 4 kali. Ini kronologis kejadiannya. Setelah itu kemarin pada tanggal 15 pada pukul 17.00 Polresta Tangerang bertindak cepat. Kanit PPA bersama anggota dan Kasreskrim melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah tersangka di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, masuk wilayah hukum Polsek Pasar Kemis. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, 1 unit handphone merek Oppo, kemudian 1 buah kaos oblong biru dongker tertulis Inspired, kaos milik tersangka, dan kita juga amankan 1 buah kaos singlet berwarna pink bergambar kartun milik korban. Kemudian pasal yang kita kenakan adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih. Pak, berdasarkan pengakuan tersangka, dia sudah berapa kali melakukan pemukulan selain hari itu, Pak? Apa sebelum-sebelumnya dia juga melakukan hal itu? Jadi hasil pemeriksaan pada saat hari itu saja, tanggal 28 Februari 2021. Motifnya merekam aksinya itu apa, Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia sebelum melakukan kegiatan pemukulan itu direkam. Nanti kalau nangis kemudian melempar handphone yang sama, dipertontonkan video itu. Oh, jadi bukan dikasih ke orang tuanya untuk dikasih tahu begitu? Bukan. Bukan. Bukan karena cemburu juga ya, Pak? Bukan. Nah, masih kita dalami lagi. Tadi ada bahasa cekcok ya antara tersangka dengan bibinya korban. Kita akan melakukan pendalaman. Dan upaya tidak lanjut Polresta Tangerang dan ada asistensi dari Bapak Direskrim atas perintah Bapak Kapolda Banten, kita tadi melakukan kegiatan yang pertama kemarin sudah langsung dilakukan otopsi, dilakukan visum ya, dilakukan visum et repertum tubuh bagian luar. Kemudian hari ini kami mendatangi rumah korban dan mengajak korban dengan tim dari LPA Kabupaten ya, membawa korban ke rumah sakit Metro Hospital untuk dilakukan perawatan dari sisi medis bekerjasama dengan dokter penyakit dalam, dan tadi sudah dilakukan rongsen. Kita masih menunggu hasil rongsennya. Dan demi kemanusiaan, kami dari Polresta Tangerang akan menanggung segala biaya pengobatan terhadap korban. Terima kasih. Pak, tadi terlihat tangannya agak bengkak sebelah kiri. Apakah itu juga merupakan aksi dari kejahatan si pelaku, Pak? Tadi kalau kita lihat memang di tubuh dari korban ada bengkak ya di pergelangan tangan sebelah kiri. Kami mencoba menginterogasi dari ibunya ya, orang tuanya, dan 2 minggu sebelumnya itu sudah ada benturan atau terpleset. Nah, kita akan mendalami apakah itu bagian dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka
atau yang betul-betul murni karena ada kelalaian dari pihak pengasuh atau orang tuanya sehingga mengakibatkan tadi tangan pengantar sebelah kiri ada bengkak sampai di bahu sebelah kiri. Kita juga koordinasi dengan dokter rumah sakit penyebabnya apa. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Dan apakah waktu diringkus tersangka melakukan perlawanan? Tidak melakukan perlawanan pada saat kemarin jam 5 sore di rumahnya tersangka. Pak, apakah pihak dari keluarga si korban anak ini menutup-nutupi aksinya si pelaku? Keluarga dari Korban, keluarga dari korban. Iya, menutupi aksi pelaku, takut melapor dan lain sebagainya. Ada beberapa informasi yang baru hari ini kita terima. Kita tentunya akan terus melakukan penelusuran pendalaman lebih lanjut. Apakah ada pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini, sehingga nanti akan kita rilis lagi hasilnya seperti apa. Berarti ada kemungkinan penambahan tersangka begitu? Ya, nanti sesuai hasil penyidikan. Tentunya kita alat bukti harus kita kumpulkan lebih lanjut lagi. Kemudian nanti kita juga akan periksa ahli, baik itu ahli pidana, kemudian ahli nanti ada beberapa screenshot yang harus kita angkat. Itu masuk kategori unsur pidana yang kita sangka atau tidak berkaitan dengan fokus Undang-Undang 35 2014. Kalau masa kecil pelaku ini jauh. Kita akan dalami. Ya, kita fokus sekarang adalah pengobatan dan perawatan terhadap korban dulu. Ya, kita fokus ke situ. Setelah satu clear, nanti kita juga akan berkoordinasi, ya, kerjasama dengan P2T P2A dari tempat, ya, untuk trauma healing. Kemudian dari lantas kita juga poluannya akan kita kirim ke rumah korban untuk trauma healing dan beberapa bantuan untuk memulihkan kondisi psikologis si anak. Kalau latar belakang pelaku ini sendiri bagaimana? Latar belakang pelaku ini. Kita akan dalam lagi, Mas. Saya sudah sampaikan, kita fokus dulu unsur pasal yang kita sangkakan sudah memenuhi pasal 80 1 dan 2 Undang-Undang 35 dan 14. Nanti setelah kondisi anak nanti selesai sampai dengan trauma healing, kita fokus juga akan memeriksa kondisi kejiwaan terhadap tersangka. Pak, video kan sampai viral, apakah melibatkan tersangka juga yang sengaja memviralkan atau gimana? Tidak. Di handphone tersangka sudah dihapus. Ya. Jadi video di handphone tersangka sudah dihapus. Tapi kita punya bukti lain, video itu selain dari viral juga di handphonenya pacarnya si tersangka atau bibinya korban masih ada. Oh, berarti sengaja dikirim ke bibinya begitu video itu, Pak? Video itu sengaja dikirim Tidak. ke bibinya? Ya, tidak. Jadi bibinya yang secara diam-diam mengirim dari handphonenya tersangka kepada bibinya. Untuk orang tuanya korban tahu nggak Pak penganiayaan tersebut? Orang tuanya dikasih pada saat kemarin dilaporkan bibinya korban. Jadi setelah pemukulan belum diketahui ya? Iya, durasinya kan cukup panjang ya, dari beberapa Februari baru ketahuan tanggal 15 kemarin, Mas. Dari informasi dari bibinya atau pacarnya tersangka. Jadi pacarnya belum mengirim ke orang tuanya korban ya? Video yang dikirim ke bibinya itu belum dikirim ke orang tuanya korban? Belum, atau tidak dikirim. Jadi sengaja ditutupi, dia sengaja tidak memviralkan, tapi diketahui oleh pacarnya sendiri atau bibinya korban. Itu kan kejadiannya Februari dan baru ketahuan ini, dan itu si anak itu pernah sempat mengalami kesakitan dulu nggak sih, sejangka pelaporan itu? Entah mengeluh sakit atau seperti apa gitu kan? Kalau sakit fokus di tangan tadi ya. Kalau keterangan dari Di bagian itunya yang sempat dipukul pelaku, ada tanda-tanda memar-memar, tapi kondisinya anaknya kuat ya. Jadi tidak ada keluhan. Nah, kita juga akan dalami lagi apakah selama proses dari tanggal 28 sampai tanggal 15 Maret itu ada keluhan dari si anak. Selain tadi pergelangan tangan dan memar di bahu sebelah kiri. kalau memar di bagian dipukulnya itu nggak ada, dan Sempat kemarin dipijet ya, diurut oleh orang tua atau ibunya korban ya, ke tukang pijat sebanyak 2 kali. Tapi kondisinya belum maksimal karena masih bengkak di tangan pergelangan sebelah kiri.
Tanya-tanya tersangka. Karena bahwa kita tahu tadi sampaikan oleh Pak Kapolres terkait dengan peristiwa kita tidak kekerasan terhadap anak ini. Artinya kami dari Polda Banten dan Direktorat Reserse Kriminal Umum tentunya akan melakukan pendampingan ataupun membackup terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangerang. Itu beberapa hal-hal yang masih, karena ini memang masih dini ya, karena peristiwanya baru dilaporkan kemarin, tentu masih banyak hal-hal lain yang perlu kita dalami terkait dengan peristiwa ini. Tadi yang sebagaimana teman-teman wartawan menyampaikan, tentunya kemungkinan ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja apakah ada keterlibatan dari pihak-pihak lain atau memang yang hanya bersangkutan. Namun ini masih perlu dilakukan pendalaman ya. Jadi sekali lagi kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten itu akan mengawal ataupun melakukan backup terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tangerang. Terima kasih. Pak, di Polda Banten sendiri pengaduan terkait kekerasan terhadap anak untuk tahun ini ada berapa, Pak? Sampai saat ini yang masuk dalam data yang ada di kami ya, kalau untuk terkait dengan kekerasan terhadap anak sendiri masih lebih kurang ada 10 laporan yang memang tersebar di beberapa polres ya, dan ini juga menjadi concern kita, sehingga besok rencana juga kita akan melakukan kegiatan FGD terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang mana merupakan salah satu bentuk keseriusan dari pihak Polda Banten terkait adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.